Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nur Fajri dari kelas PGSD 20B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran udara. Adapun tujuan dari video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Nah, pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah permasalahan lingkungan yang menjadi sebuah isu yang terus bergema beberapa tahun belakangan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dampak negatif yang muncul dari kerusakan lingkungan. Kemajuan teknologi juga menjadikan udara terus-menerus mengalami pencemaran yang kita kenal dengan polusi udara. Polusi udara merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan dampaknya juga mempengaruhi kesehatan manusia. Polusi udara atau juga dikenal dengan pencemaran udara adalah sebuah kondisi yang terdapatnya substansi fisik, kimia, atau biologi di udara yang jumlahnya berada pada titik yang membahayakan. Dalam hal ini, polusi udara bisa berdampak pada kesehatan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Selain itu, pencemaran udara juga menimbulkan dampak bahaya lain karena dapat merusak properti dan juga mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Polusi udara dapat merusak kualitas udara itu sendiri dan disebabkan oleh beberapa sumber, baik sumber hidup maupun sumber tak hidup. Pencemaran udara juga terdiri dari beberapa macam atau jenis. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai polusi udara. Baiklah teman-teman, selanjutnya apa sih penyebab dari pencemaran udara? Polusi udara memiliki penyebab yang sangat beragam, tergantung lokasi udara tersebut. Di Indonesia, pencemaran udara lebih dari 70% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor akan menghasilkan pembuangan yang kemudian terkumpul di udara. Pencemaran udara yang satu ini, jika terjadi dalam skala besar, akan menyebabkan gangguan lingkungan dan membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu, debu yang terbang di udara juga dapat menjadi salah satu bagian penyebab polusi udara. Misalnya, debu dari hasil pembakaran sampah rumah tangga yang merupakan penyebab dari sulfur dioksida. Nah, selain akibat emisi kendaraan, terdapat pula penyebab pencemaran udara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebakaran hutan. Salah satu kegiatan manusia dalam merambah hutan biasanya dilakukan dengan melakukan pembakaran. Aktivitas ini menjadi penyebab polusi udara karena menghasilkan asap dan kabut yang mengandung karbon, seperti karbon dioksida, karbon monoksida. Dan kebakaran hutan juga menghasilkan partikulan logam berat dalam jumlah besar dan halus. Apabila terhirup, maka dalam jangka panjang akan meningkatkan risiko kanker paru-paru. Yang kedua, aktivitas gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat berpengaruh terhadap kualitas udara suatu kawasan, karena letusan gunung akan mengeluarkan material halus berupa debu atau abu vulkanik yang mengandung silika dan dapat mengganggu pernapasan. Gunung meletus juga mengeluarkan gas-gas beracun. Penyebab yang ketiga itu kegiatan industri. Perkembangan industri yang meningkatkan pesat cenderung memberi dampak buruk bagi lingkungan, seperti banyaknya limbah yang dihasilkan. Limbah yang dimaksud dapat berupa limbah cair maupun limbah gas. Jenis limbah gas yang merupakan penyebab pencemaran udara. Dalam limbah jenis ini terkandung bermacam zat bahaya bagi lingkungan. Penyebab yang keempat yaitu TPA atau tempat pembuangan akhir. Pengolahan sampah secara terpadu pada TPA merupakan central landfill atau tempat pembuangan sampah ini menjadi salah satu penyebab udara tercemar. Timbunan sampah yang membusuk akan mengeluarkan gas metan. Yang
kelima, pembangkit listrik. Energi listrik merupakan sumber energi yang digantung oleh manusia. Tapi pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik umumnya masih belum ramah lingkungan. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan polutan dari hasil pembakaran batu bara. Polutan ini terdiri dari merkuri, timbal, arsenik, dan lainnya yang memberi ancaman bagi makhluk hidup. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu sumber polusi udara. Sumber penyebab polusi udara terbagi menjadi dua, antara lain sumber alami dan sumber yang berasal dari manusia. Berikut penjelasannya. Sumber polusi udara alami. Sumber alami, pencemaran udara yang berasal dari aktivitas alam. Beberapa contohnya seperti kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam, abu vulkanik dan letusan gunung berapi, atau nitrifikasi dan denitrifikasi biologi. Sumber polusi udara dari manusia. Sumber polusi udara dari manusia yang terjadi karena ulah manusia. Bisa dikarenakan kegiatan transportasi atau produksi, khususnya di perkotaan. Contohnya adalah gas emisi pabrik, kendaraan bermotor, dan semisalnya kegiatan-kegiatan yang berupa zat kimia di udara yang menjadi polusi. Selanjutnya yaitu dampak udara tercemar. Terdapat banyak sekali dampak dari adanya polusi udara. Polusi udara dapat menyerang berbagai sendi kehidupan manusia dan alam. Berikut beberapa dampak yang diakibatkan dari pencemaran udara. Yaitu yang pertama, dampak kesehatan. Salah satu dampak utama dari polusi udara secara langsung adalah terhadap kesehatan. Polusi udara akan mempengaruhi saluran pernapasan manusia dan juga hewan, sehingga dapat menyebabkan berbagai macam keluhan, seperti penyakit paru-paru, penyakit pernapasan saluran atas. Sementara itu, tidak hanya sistem pernapasan yang terganggu, pada manusia yang menghirup zat karbon monoksida, kerja hemoglobin akan terganggu. Akibatnya, oksigen tidak akan beredar di dalam tubuh secara lancar. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian karena keracunan CO. Data dari WHO mencatat ada sekitar 3,2 juta kasus kematian karena polusi udara. Nah, yang kedua, dampak ekonomi. Tidak hanya sektor kesehatan terdampak dari adanya polusi udara, namun ekonomi di suatu daerah juga akan terdampak. Hasil kajian Bank Dunia menyatakan bahwa dampak ekonomi yang terjadi akibat adanya polusi udara di Indonesia menimbulkan kerugian besar 1,8 triliun. Tentu angka ini tidak main-main untuk sebuah kerugian ekonomi. Apalagi di tahun 2015 yang lalu, angka ini sempat meningkat menjadi 4,3 triliun rupiah. Nah, selanjutnya dampak sosial. Pencemaran udara juga akan berdampak pada bidang sosial. Karena udara yang kotor, orang-orang tidak bisa lagi menghirup udara yang sehat. Apalagi jika sedang terjadi polusi udara besar-besaran pada musim kemarau, di mana semua orang yang harus menggunakan masker untuk melindungi diri. Tentu hal ini akan menghambat kehidupan sehari-hari dan berdampak pada lingkungan sosial. Yang keempat, dampak pendidikan. Di bidang pendidikan, adanya polusi udara dapat menjadi penghambat kegiatan belajar. Apalagi terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa polusi udara dapat mempengaruhi penurunan fungsi kognitif, dan ini akan berdampak juga pada tingkat kecerdasan seseorang. Yang kelima, dampak pertanian. Dunia pertanian pun akan dapat dampak buruk akibat adanya polusi udara. Hal ini dikarenakan polusi udara akan mengganggu kinerja tumbuhan untuk berfotosintesis dan kemampuan pohon untuk tumbuh berkembang. Tidak hanya itu, zat kimia di udara akan mengganggu tanaman dan tanah, sehingga bukan yang mustahil jika tanaman terkena penyakit. Beberapa jenis penyakit tanaman sering terjadi, misalnya nekrosis dan klorosis.
Hal ini terjadi akibat sirkulasi udara yang tidak sehat dan kotor. Yang keenam, hujan asam. Hujan asam ada banyak sekali dampak dari lingkungan yang rusak. Salah satunya yang populer adalah hujan asam. Hujan asam ini dapat terjadi karena air hujan memiliki pH yang asam. Tingkat pH air hujan yang normalnya adalah sekitar 5,6. Polusi udara karena zat-zat dapat bereaksi dengan air hujan dan menjadikan air asam. Hal ini tentu akan berpengaruh juga terhadap kualitas permukaan air di bumi, sehingga air menjadi berkualitas buruk dan merusak kualitas tanah di sekitarnya. Yang ketujuh, efek rumah kaca. Selain hujan asam, kita mungkin tidak asing lagi dengan istilah efek rumah kaca, di mana efek kaca ini menyebabkan matahari yang masuk ke bumi tidak dapat terpantul keluar bumi karena terhalang polusi di udara. Akibatnya, radiasi panas matahari terjebak di atmosfer udara dan menjadikan suhu bumi meningkat. Dampak yang kedelapan, kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah sebuah lapisan stratosfer yang merupakan pelindung alam dari bumi. Ozon berada di ketinggian 20 hingga 30 km. Lapisan ozon ini tugasnya adalah untuk memfilter radiasi ultraviolet B yang dari matahari. Jika polusi udara terjadi dalam jumlah yang membahayakan, hal ini akan dapat mengikis lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon akan menyebabkan sinar ultraviolet masuk ke bumi. Sinar ini yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyakit tanaman hingga kanker kulit pada manusia. Nah, itulah tadi dampak dari polusi udara tersebut. Selanjutnya yaitu jenis polusi udara. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencemaran primer dan sekunder. Pencemaran primer adalah adanya substansi pencemaran yang berasal langsung dari sumber pencemaran dan terpapar langsung ke atmosfer. Salah satu contohnya adalah karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran akibat kegiatan manusia. Nah, selanjutnya pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder adalah adanya substansi zat pencemar yang dihasilkan dari reaksi antara zat pencemar primer. Salah satu contohnya adalah pembentukan ozon yang mengakibatkan efek rumah kaca. Ozon terbentuk dari senyawa hidrokarbon dan nitrogen oksida yang dipengaruhi sinar matahari. Secara sederhana, pencemaran primer dan sekunder terletak pada sumber pencemaran yang menyebabkan adanya polusi. Baiklah teman-teman, selanjutnya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara ini. Meningkatnya pencemaran udara sangat mengganggu dan menyebabkan banyak dampak negatif. Tentunya diperlukan penanggulangan atau mitigasi yang perlu dilakukan. Berikut adalah solusi pencegahan atau penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara ini, khususnya di wilayah perkotaan yang padat. Penanggulangan yang pertama yaitu mulai mengalihkan pola pikir untuk menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Hal ini dapat mengurangi polusi udara yang diakibatkan kendaraan bermotor. Jika dilakukan di perkotaan yang padat, maka juga akan mengurangi efek macet di jalan raya, karena kemacetan juga merupakan salah satu penyumbang polusi yang banyak di udara. Yang kedua, melakukan gaya hidup hemat. Melakukan budaya hidup hemat energi untuk mengurangi kesempatan menyumbung polusi udara. Misalnya dengan mematikan lampu, kipas angin, dan AC ketika akan keluar ruangan. Cara sederhana semacam ini bisa mengurangi efek polusi udara. Apalagi jika dilakukan secara massal, karena tentu saja penggunaan listrik yang boros akan menyebabkan penggunaan bahan bakar yang lebih boros juga. Yang ketiga, memanfaatkan sampah organik. Dengan ini, misalnya dengan recycle atau reduce, hal ini akan bermanfaat untuk mengurangi potensi polusi udara.
dikarenakan berkurangnya sampah dan daur ulang plastik di pabrik yang tentunya menyebabkan limbah. Dan yang keempat yaitu menggunakan sumber energi terbarukan dan sumber energi ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sebagai sumber energi alternatif cenderung lebih aman terhadap lingkungan, kecil kemungkinannya untuk menciptakan polusi udara. Dan selanjutnya menggunakan teknologi hemat energi untuk mengurangi penggunaan energi yang berdampak pada penurunan jumlah polusi udara. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan reboisasi dan penghijauan di era perkotaan, seperti membangun ruang terbuka hijau dan hutan kota. Tentunya beberapa kegiatan untuk penanggulangan polusi udara dan masalah lingkungan di atas tidak mudah dilakukan jika sebagian masyarakat sudah terlanjur memiliki kebiasaan dan pola hidup yang kurang baik dari segi kesehatan lingkungan. Pemerintah pusat maupun daerah juga dapat melakukan penyuluhan yang bermanfaat kepada masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah juga dapat melakukan penyuluhan yang bermanfaat kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan. Pemerintah dapat memperkuatkannya dengan menegakkan kembali peraturan lingkungan atau hukum tentang lingkungan. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan materi saya tentang pencemaran udara. Baiklah, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.